Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bapak Muhammad Izi dalam pembahasan kisi-kisi ATS Matematika untuk kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023. Video ini hanya untuk kalangan SMA Negeri 1 Jakarta. Dan berlaku untuk kelas 10.5 dan 10.8. Oke, kita langsung mulai aja pembahasannya. Bapak izin share screen. Seperti biasa di pen saja ya. Oke, sudah muncul share screen-nya. Jadi soal nomor 1 itu adalah mengenai fungsi kuadrat yang memotong sumbu X dengan ada variabel-variabel M ya. Jadi kalau ada kata-kata memotong, kalian harus tahu dulu syaratnya gitu. Jadi kita ada 3 syarat ya. Yang pertama, kalau memotong. Memotong itu syaratnya apa? Syaratnya adalah D itu harus lebih dari 0. Ada lagi yang kedua, kalau dia menyinggung ya. Jadi kalian harus tahu, menyinggung itu syaratnya adalah D-nya sama dengan 0. Kalau tidak keduanya, ya, tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X ya, menyinggung sumbu X, ini D-nya kurang dari 0. Ini semuanya sumbu X ya. Saya tambahin dulu. Memotong sumbu X, menyinggung sumbu X. Oh, jauhan. Oke, nggak apa-apa. Memotong sumbu X dan menyinggung sumbu X ya, ini D-nya harus tahu. Oke, itu syaratnya ya, yang pertama. Nah, karena ini kata-kata memotong, berarti kita fokusnya di sini aja, di D lebih dari 0. Nah, rumus D itu apa sih anak-anak? D itu adalah B kuadrat min 4AC gitu ya. Nah, jadi kalian harus tahu dulu B itu berapa, A itu berapa, C itu berapa gitu. Kita lihat dari soalnya. Di soal, ini untuk pembahasannya ya, Y sama dengan X kuadrat min M plus 1X plus M plus 4. Nah, jadi A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini nih, koefisiennya berapa? 1 gitu ya. Kalau si B itu adalah koefisien dari X. Maka ini nih, ini adalah B. Maka B-nya itu adalah minnya ikut ya, M plus 1. Atau ketika dikali min adalah min M min 1 gitu. Itu B-nya. Nah, C-nya yang nggak punya variabel X. Maka M plus 4. Ya, ini adalah C-nya nih. Jadi kalian harus tahu dulu ini A, ini B, ini C itu syarat mutlaknya ya. Kalau udah tahu, kita tinggal masukin ke D-nya. Karena memotong, D itu kan tadi D-nya lebih dari 0 ya. Tadi D-nya apa? B kuadrat min 4AC itu lebih dari 0. Kita masukin nih. B-nya adalah min M min 1 ya, dikuadratin. Jadi min M min 1 dikuadratin dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya adalah C-nya M plus 4. Ini harus lebih dari 0. Gitu ya. Sekarang kita kuadratin. Gimana cara kuadratin nih? Min M dikuadratin, jadi M kuadrat. Ya, min dikuadratin jadi plus ya. Terus ini 2 kali min 1 kali min M. Maka plus 2M. Ya, 2 kali min 1 kan min 2. Min 2 kali min M jadi plus 2M gitu ya. Terus yang kanannya min 1 dikuadratin jadi 1. Nah, dikurang 4 kali 1 kali M. Jadi 4M. Dikurang 4 nih ya. Min 4 kali 1 kali plus 4. Jadinya min 16. Lebih dari 0. Maka M kuadrat min 2M min 15 ini harus lebih dari 0. Kita faktorkan ya. 15 itu kalian harus cari berapa kali berapa. Kita bisa 1 kali 15, bisa 3 kali 5 ya. Tapi yang kita jumlahkan harus jadi min 2. Maka yang bisa adalah 3 sama 5. Gimana biar jadi min 2? 3-nya positif, 5-nya negatif gitu ya. Jadi yang 1,15 nggak kepake nih. Yang ini nggak bisa dipakai ya.
Ini tidak bisa dipakai, yang bisa dipakai yang ini. Maka faktornya adalah M plus 3 sama M min 5. Maka diperoleh M-nya sama dengan min 3 dan M-nya sama dengan 5 gitu ya. Nah, gimana nih kalau sudah dapat M-nya? Karena ini tandanya pertidaksamaan atau lebih dari 0 ya, kalian harus buat garis bilangan. Tuh garis bilangan ya. Harus buat garis bilangan. Tebelan saya ganti dulu. Nah, garis bilangan, angkanya berapa aja? Angkanya min 3 dan 5 ya, kecilan min 3, jadi min 3-nya di kiri. Min 3 dan 5. Terus tandanya gimana? Karena M-nya kuadrat ya, M kuadrat ini positif, langsung plus min plus aja. Plus min plus gitu. Gimana kalau ininya negatif, Pak? Kebalikannya ya, min plus min gitu. Tapi kalau M kuadratnya positif, tinggal plus min plus. Terus ambilnya yang mana? Yang ambil yang lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti positif. Ini ke kiri, ini ke kanan. Nah, nulisnya gimana ini? M ya ini ya. M kurang dari min 3 atau M-nya lebih dari 5 gitu ya. Ingat nih tandanya plus min plus ya. Plus min plus itu jika koefisien M kuadrat atau X kuadrat bernilai positif. Bernilai positif ya. Kalau dia bernilai negatif berarti min plus min gitu. Terus tahu tuh kalian. Ini saya copy lagi ya. Ini kalau untuk yang min, jadi kalian harus bisa. Jadi kalian ya kalau mau bisa juga pakai uji coba ya. Kalian boleh uji coba. Tapi kalau nggak mau uji coba itu berlaku ya. Yang kedua tadi jika min plus min itu jika koefisien X-nya bernilai negatif. Nah, karena ini positif jadi plus min plus. Itu ya anak-anak, ini pembahasan soal nomor 1. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini rumus-rumusnya Bapak kotak-kotakin dulu biar kalian bisa gampang ya. Jadi kalian harus tahu nih. Nah, terus ABC-nya jangan sampai salah. A itu mana, B itu mana, harus bisa. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sepertinya nomor 1 aman. Sekarang kita nomor 2. Nomor 2 ini tentang aplikasinya ya, dengan mencari luas segitiga. Ini saya paste dulu, nih nomor 2. Oke, nomor 1 sudah, sekarang nomor 2. Nomor 2 itu adalah luas dari segitiga siku-siku. Oke, nah kalian harus tahu dulu siku-siku ya. Ini kan siku-siku di sini, anak-anak nih. Berarti ini tuh sisi miring. Yang ini miring ya, yang ini tuh miring. Miringnya. Nah, kita pakai rumus triple Pitagoras. Jadi miring kuadrat ya. Triple Pitagoras apa sih? Miring kuadrat sama dengan ya alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat gitu ya. Nah, miringnya yang mana? Miring itu yang ini nih. Berarti tinggal X plus 3 dikuadratin sama dengan alasnya apa? X min 5 dikuadratin ditambah tingginya X plus 2 dikuadratkan gitu ya. Jadi tinggal seperti ini aja. Tinggal dikuadratinnya gimana tadi? X dikuadratin. X kuadrat. Terus 2 kali plus 3 kali plus X. Maka plus 6X. 3 dikuadratin 9. Sama dengan X dikuadratin. X kuadrat. 2 kali min 5 kali X. Min 10X. Min 5 dikuadratin. 25 gitu ya. Dan ditambah lagi sekarang yang ini. X dikuadratin X kuadrat ditambah 2 kali 2 kali X, 4X, ditambah 2 dikuadratin, 4. Ya. Ingat ya, jadi yang ujung sama ujung ini, ujung kiri sama ujung kanan, ini adalah dikuadratin. Tapi kalau yang tengah adalah 2 kali 3 kali 1. Ini 2 kali 3 kali X. Gitu. Harus ingat. Kalau sudah, kita tinggal menjumlahkan aja ya variabel yang sama. Maka ini jadi X kuadrat, yang kiri tetap 6X plus 9, yang kanan 2X kuadrat
berapa lagi? Min 6x plus 29 gitu ya. Jadi yang variabel sama ya, x kuadrat tambah x kuadrat 2x kuadrat. Min 10x ditambah 4x min 6x gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita pindahkan biar sama dengan 0. Karena 2x kuadratnya di kanan, yang gede di kanan ya, Bapak pindahin ini semua yang kiri ini ke kanan. Maka jadi ini 0 sama dengan 2x kuadrat, x segini aja ya, dikurang x kuadrat, nih dari sini nih, ini pindah jadi x kuadrat, terus di bawah tulis lagi min 6x, min 6x-nya pindah lagi jadi min 6x, 29, 9-nya pindah jadi min 9. Gitu, maka jadinya x kuadrat min 12x plus 20 sama dengan 0. Sama dengan 0 ya, sekarang mau pindahin di kanan. Gitu. Nah, kalau sudah, tinggal difaktorin. Nah, difaktor ini berapa? 20 bisa 1 kali 20, bisa 2 kali 10, bisa 4 kali 5 gitu ya. Nah, yang bisa jadi min 12, artinya yang 2 sama 10 nih. Min 2, min 10. Maka nanti yang kita pakai ini ya, maka faktornya adalah x min 2 dan x min 10. Maka x sama dengan 2 dan x sama dengan 10. Terus kita pakai yang mana, Pak? Itu. Kita coba masukin ke yang ada negatifnya ini ya. Kalau x-nya 2, berarti kan 2 kurang 5. Sama dengan min 3. Nah, karena panjang nggak boleh negatif, maka yang ini TM nih. Ya, yang ini tidak memenuhi ya. Itu, ini salah. Jangan dipakai yang 2, kita pakainya yang 10. 10 kan 10 kurang 5 positif ya, maka yang ini yang memenuhi syarat. X-nya 10. Nah, sekarang kita ganti dong, berarti gambarnya adalah seperti ini, ya, dengan ininya berarti 12, ininya 13, ininya 5, ya. Triple Pitagoras nih, 5, 12, 13. Oke, bagus. Maka luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Berarti 5 kali 12 bagi 2. Sama dengan, ini coret dari kecilin dulu jadi 6. 6 kali 5, 30. Jadi jawabannya adalah 30. Gitu ya, jadi kamu harus tahu dulu nih, miringnya itu yang mana sih gitu. Jadi kalau gambarnya miring-miring, gambar gimana pun, yang penting di depan siku-siku ini adalah miring nih. Di depan siku-siku ini. Kalau enggak, yang di siku-siku ini adalah alas sama tinggi. Pasti yang mana itu alas sama tinggi bebas ya. Mau alas yang ini, mau tingginya yang ini bebas. Yang penting kalau di siku-siku itu adalah alas sama tinggi. Ya, kalau yang di seberang siku-siku itu miring. Ya, soal nomor 2 ya. Yang penting kalian bisa dulu nih menentukan miring, alas, tinggi, terus cara nguadratin juga harus benar, nggak boleh salah. Ya, ingat rumus yang ini nih. Ketika ada A plus minus B ya, pokoknya A plus minus B dikuadratin, bisa A plus B, bisa A min B, itu rumusnya adalah A kuadrat ditambah atau dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Jadi ini yang tengah ini nih, ada 2AB-nya, 2 kali A kali B. Atau 2 kali B kali A, pokoknya itu sama aja ya, ini kali ini, atau ini kali ini kali ini. Ini rumusnya. Kalian harus tahu, ini rumus dasar di SMP sudah ada. Untuk kebanyakan anak-anak sekarang tuh tinggal, kalau X plus 3 kuadrat tinggal X dikuadratin X kuadrat, 3 dikuadratin 9. Itu salah ya, salah banget. Itu enggak sesuai dengan aturan. Jadi harus diperbaiki. Oke, soal selanjutnya tentang nilai maksimum dan minimum dari fungsi kuadrat. Nah, ini soal nomor 3 ya. Nomor 2 saya kira aman. Sekarang nomor 3 dulu. Nomor 3 itu adalah mengenai nilai maksimum dan minimum. Atau titik puncak berarti ini. Nilai minimum ya, Y puncak. Berarti nilai minimum itu adalah Y puncaknya. Nah, di fungsi kuadrat, kan pasti punya puncak ya. Puncak itu titik balik. Dia udah pasti nggak mungkin bisa nambah lagi gitu. Contohnya gini, nih kalau digambar, nah ini titik minimum nih, karena adanya di bawah ini puncaknya ya, udah paling rendah gitu. Kalau titik maksimum itu yang di atas gini. Gitu ya, ini maksimum, ini minimum. Ya, karena di bawah nih min max. Oke. Nah, sekarang
kita tinggal mencari rumusnya aja. Titik puncak itu ada, XP itu rumusnya adalah min B per 2A. Ini wajib hafal ya. Dan YP itu adalah min D per 4A. Gitu. Jadi XP itu rumusnya ini, YP rumusnya ini nggak boleh ketukar. Kalau nilai minimum itu YP ya, YP. Nah, berarti kita harus masukin ini. Yang kita pakai itu ini. Min D per 4A. Nah, sebelum itu kita biasa ya menentukan ABC-nya dulu. A itu tadi koefisien X kuadrat, maka A-nya 3. B-nya koefisien dari X, berarti B. C-nya koefisien dari yang X pangkat 0 atau yang nggak punya X. Maka C-nya itu adalah B min 4. Gitu ya. Kemungkinan nanti di soal Bapak ganti nih, karena ini B sama B, nggak mungkin apa, takut salah kalian, jadi saya ganti nanti jadi M lah. Atau saya ganti dulu ya, ini jadi 3X kuadrat plus MX ya. Saya ganti M aja biar nggak ribet. Jadi nanti ini saya ganti M. Oke, ingat ya, saya ganti M ya. Jadi soalnya gini kita pakai. Sama aja kok, cuma beda huruf doang. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Ke rumus YP ya. Jadi YP sama dengan min D. Berarti min di tengah-tengah aja ya. D itu adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Oke, kita masukin nih. YP-nya min 1 sama dengan min B kuadrat berapa? Berarti M kuadrat dikurang 4 kali A-nya 3 kali C-nya adalah M min 4 per 4A. 4 kali 3. Nah, ini karena min sama min, bisa coret aja ya. Ini udah sama-sama positif. Nanti 12 ini pindah ke sini. Maka 12 sama dengan M kuadrat. Nah, ini M kuadrat. Terus ini 4, ya min 4 kali 3 kali M. Maka min 12M. Min 4 kali 3 kali min 4. Plus 48. Nanti biar sama dengan 0, ini dipindahin ke kanan ya. Jadi M kuadrat min 12M min plus 48 dulu deh, plus 48 min 12 sama dengan 0. Jadi M kuadrat min 12M plus 36 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal difaktorin. 36 itu berapa kali berapa yang kalian tahu? Bisa 1 kali 36 bisa jadi 12 nggak? Enggak ya, salah. 2 kali 18 bisa jadi 12? Nggak bisa, salah. 3 kali 12 nggak bisa jadi 12. 4 kali 9 juga nggak bisa, yang bisa 6 kali 6. Gitu ya. 6 sama 6 bisa. Tapi kalau kalian udah bisa hitung cepat, jadi ini nggak usah dipakai. Langsung aja, 36, 6 kali 6 biar bisa jadi 12. Maka ini faktornya adalah M min 6. Ya. Ini min 12 ya, berarti min 6 ya. Jadi M min 6 sama M min 6. Maka M-nya sama dengan 6 ya. Ini cuma 1 nih M-nya. Nah, kalau M-nya 6, berarti kita ganti soalnya. Soalnya itu apa sih? Ya, karena M-nya 6 ya. Karena M-nya 6, maka Fx-nya berubah menjadi 3x kuadrat plus 6x plus 6 min 4. Ya, jadi 2. Terus gimana Pak kalau ininya nggak kembar? Misalkan ininya nggak kembar ya. Misalkan nih beda nih. M-nya min yang satu 6, yang satu misalkan 2. Itu dua-duanya dipakai ya. Dua-duanya dipakai. Tapi karena nih M-nya cuma 1, 6 doang, ini juga M sama dengan 6 ya. Jadi sama-sama 6, cukup 1 aja yang dipakai. Ya, gitu. Masukin M-nya 6. Nah, kalau udah tinggal nyari XP-nya. XP itu rumusnya adalah min B per 2A. Berarti berapa? Min 6 per 2 kali 3. Maka jawabannya 6, min 6 per 6, min 1. Ya, jadi kalian harus tahu dulu. Kalau ini ada 2 nih, pokoknya kalau ini ada 2 dimasukin. Dua-duanya harus dimasukin ke dalam persamaan ini. Itu. Takutnya besok yang keluar malah ada 2.
nilai M-nya. Jadi kalian harus bisa memfaktorkannya dan memasukkannya ke dalam fungsi lagi. Oke, sekarang nomor ini ya, nomor 4. Nomor 4 itu mencari persamaan dari gambar berikut. Jadi ada kurva dan ada titik-titiknya ya. Itu harus kalian cari. Nah, karena ini ada 2, saya kerjain satu-satu dulu. Ini saya pisah dulu ya. Ini saya taruh ke kanan dulu. Biar enak. Oke, jadi langkah pertama kalian harus tahu dulu rumus yang digunakan apa sih untuk fungsi kuadrat. Jadi dia ada 3 rumus. Rumus yang pertama itu jika diketahui akar-akarnya. Jika diketahui titik potong pada sumbu X. Sumbu X. Atau ini akar-akarnya ya. Tipe sumbu X itu atau akar-akarnya. Nah, ini kan tipe sumbu X nih. Nah, ini titik potongnya adalah min 1,0 ya. Yang ini 3,0 gitu. Yang ini 0,6 ya. Jadi kalian harus tahu dulu titik-titiknya. Titik itu harus X, Y. Nggak boleh ngasal. Nggak boleh Y, X gitu. Jadi titik itu harus 2. Nah, sekarang berarti kalau rumus ada akar-akar, ini rumusnya gini nih. Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Di mana X1 dan X2 ini adalah akar-akarnya ya. X1 dan X2 adalah tipot sumbu X. Tipot sumbu X. Gitu. Jadi X1-nya mana? X1-nya yang ini, X2-nya yang ini gitu. Gitu ya. Bebas sih X2-nya juga yang ini juga nggak masalah. Yang penting ini harus X1 dan X2. Gitu. Nah, sekarang kita masukin ya. Angka pertama, kalian harus mencari A-nya dulu dengan mensubstitusi semua angkanya. Jadi, mencari A dulu. Ya, dengan cara mensubstitusi ya semuanya ke sini nih. Nah, ini Y-nya yang mana? Ini kan X1, X2. Berarti ini XY-nya yang ini nih ya. Ini X, ini Y. Nah, kita masukin ya. Di 6 sama dengan A, X min X1. Berarti X, X-nya berapa sih? 0, dikurang X1-nya adalah min 1, dikali X-nya 0, dikurang X2-nya adalah 3. Maka 6 sama dengan A kali 1 kali min 3. Nih, 0 kurang 1 jadi plus, 0 tambah 1 itu 1, 0 kurang 3 itu min 3. Maka 6 sama dengan 1 kali min 3 ya, min 3A. Ini jangan pada pindah anak-anak, karena ini perkalian. Ya. Jadi A-nya adalah tinggal dibagi ya, min 3, 6 per min 3 sama dengan min 2. Cocok ya, kalau ininya terbuka ke bawah, maka A-nya kurang dari 0, cocok. Bener ya. Cara mastiin gitu juga. Nah, udah dapat A-nya. Langkah kedua gimana? Langkah kedua tinggal mensubstitusi ke rumus, ke persamaan ini, ke rumus ininya ya. Ini substitusi ke rumus. Apa aja yang disubstitusi? Yang disubstitusi adalah A, X1, dan X2. Jadi kita substitusi Y-nya enggak ya, cuma A, X1, X2. Maka Y sama dengan A-nya berapa tadi? Min 2, X min 1 gitu. Plus, plus dikali X min 3. Ya, maka jadinya Y sama dengan min 2, X plus 1, X-nya ini aja ya. Jadi X plus 1 dikali X min 3. Terus yang gimana kerjain? Boleh yang kurung dulu, boleh yang kali ke dalam dulu. Gitu. Tapi saya mau yang kurung dulu ya. Jadi min 2 dikali X kali X kuadrat. X kali min 3X. Plus 1 kali X plus X. Plus 1 kali min 3 gitu. Jadi ngalihinnya ke semua itu ya sukunya. Jadi min 2 kurung X kuadrat min 2X min 3. Min 2X kuadrat plus 4X plus 6. Ini jawabannya.
Ya, sampai seperti ini anak-anak. Pokoknya nyari titik-titiknya dulu nih yang paling penting. Ya, jika diketahui tipot pada sumbu X, rumusnya ini ya anak-anak. Kalian nggak boleh kebalik. Ntar rumus yang kedua, kita kasih tahu lagi. Ingat rumusnya. Ingat langkah-langkahnya ya, cari A dulu. Jadi ada dua langkah nih, langkah cari A dapat, lalu substitusi. Sama kayak nomor 4 yang B. Nih. Tapi ini diketahui tipotnya ya. Kalau yang ini diketahui tipotnya. Gitu. Sekarang saya mau lanjut aja ke 4B. Ini diketahui tipotnya ya. Tipot sumbu. Tipot. Titik puncak kok tipot sih. Titik puncak. Nah, kalau diketahui titik puncak, rumusnya apa yang digunakan? Y sama dengan, ini tulis dulu yang kedua, itu jika diketahui titik puncak. Gitu. Dan satu titik lain. Nah, dan satu titik lain. Gitu. Jadi dia ada satu puncak sama satu titik lain. Rumusnya gimana? Y sama dengan A X min XP, X-nya gini aja ya, sama X min XP dikuadratin ditambah YP. Oke, ingetin, nggak boleh terbalik. Nah, kita tinggal nentuin X puncak Y puncaknya mana nih? X puncak Y puncak nih. Diketahui titiknya. XP-nya berarti min 1,2 ya. X dulu baru Y. X-nya min 1, Y-nya 2. Nah, terus ini titik berapa? Ini mentang-mentang 4, jangan cuma 4 ya. Ini adalah 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Nah, kalau udah, berarti ini adalah XY, ini adalah XPYP gitu ya. Masukin ke rumus semuanya ya, sama kayak tadi langkahnya. Langkah pertama cari A dulu. Dengan cara substitusi semuanya ya, Y-nya 4. 4 sama dengan A, X-nya berapa? X-nya 0, 0 dikurang XP-nya adalah min 1 gitu. Dikuadratin, ditambah YP, YP-nya 2. 4 sama dengan A dikali 0 min ketemu min plus ya. Jadi 1 dikuadratin ditambah 2. Terus yang kerjain yang mana? Yang ini dulu nih. Perkalian dulu. 4 sama dengan A kali 1, A ditambah 2. Jangan 1 tambah 2 ya, jangan 3, nanti salah. Terus 2-nya kemana? 2-nya pindah lagi ke kiri, jadi 2 sama dengan A. Udah dapat A-nya 2. Nah, yang kedua, cari apa tadi? Cari rumus samaannya langsung dengan cara mensubstitusi ini ya. XP sama YP-nya aja sama A. Kalau X sama Y-nya nggak boleh disubstitusi ya. Itu langkah kedua ya. Ini aja kanan aja ya. Cari persamaannya dengan cara substitusi. Apa aja yang substitusi? A, XP, YP. Nah, kita substitusi ya. Jadi Y sama dengan A-nya adalah 2. X min XP. Berarti X min XP-nya adalah min 1 dikuadratin. Ya. Terus ditambah YP ditambah 2. Maka jadinya Y sama dengan 2. X plus 1 dikuadratin tambah 2. Nah, ini dikuadratin dulu nih. Y sama dengan 2. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 tambah 2. Nah, ini jangan 1 tambah 2 dulu ya, tapi dikalihin dulu baru tambah 2. Maka Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X tambah 2 tambah 2. Maka Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X tambah 4. Ya. Ini selesai. Jangan mentang-mentang, Pak, ini bisa dibagi 2 semua. Kamu bagi 2. Itu salah ya. Udah sampai sini. Karena ini udah Y. Kecuali ininya 2Y. Nah, ini bisa dibagi 2 semua. Kalau ininya Y doang, udah stop. Oke, jadi langkah-langkahnya ada 2. Cari A, cari persamaan. Sama kayak tadi, cari A, cari persamaan. Dengan cara substitusi ke rumus, apa yang substitusi ini ya. A, X1, X2. Pokoknya yang nggak boleh Y, A, X, Y sama X. Itu nggak boleh di Y.
ubah nanti. Oke, lanjut dari 1, 2, 3, 4. Ya, kedua. Yang ketiga itu kalau diketahui 3 titik, gitu. Itu bisa pakai substitusi kepersamaan, tapi karena di kisi-kisi 2 ini aja, saya fokus ke 2 ini aja. Lanjut ke nomor 5, soal terakhir ya, ini tentang apa namanya, eksponensial, persamaan eksponen, persamaan pangkat. Sebentar, di atas harusnya bisa. Oke, ini ya, saya pindahin ke atas ini nih. Ini soal nomor 5. Nah, nomor 5 itu tentang eksponensial, ininya persamaan eksponensial. Ini lebih simpel daripada fungsi kuadrat, tapi kalian harus paham benar-benar sifat-sifatnya. Saya langsung mulai aja ya. Yang pertama adalah 4, yang 5 yang A ya. 5 yang A itu adalah 4 pangkat X plus 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8X plus 3. Nah, karena di 4 sama 8, kita harus ubah ke pangkat. Kalau bisa pangkatnya yang terkecil. Gitu. Tapi gini, misalkan 4 itu berapa? 2 pangkat 2. Gitu. Jadi diubah kali 2 pangkat 2. X plus 3 sama dengan, ini 8 berapa? Jadi 2 pangkat 3, ya, kurung X plus 3. Kalau ada akar, berarti per, gitu ya. Ada per 3. Lihat akar itu jadi per. Nah, kalau sudah, tinggal dikali. Bilangan berpangkat, ketika dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikali. Jadi ini 2 pangkat 2X plus 6, ya, sama dengan 2 pangkat ini kali ini 3-nya bisa dicoret ya. Jadi X plus 3. Nah, ketika bilangan yang pangkat utamanya sama nih, boleh dicoret. Maka bisa jadinya 2X plus 6 sama dengan X plus 3. Nah, kita lakukan aljabar seperti biasa. Jadi 2X min X sama dengan 3 min 6. Gitu ya. Maka X sama dengan min 3. Nah, selesai soal nomor yang A. Yang ini aman ya, yang penting kalian tahu sifatnya aja. Sekarang yang B. Yang B itu tentang 3 pangkat X plus 2 dikali 4 pangkat X plus 1 sama dengan 1/4. Nah, gimana nih cara mengerjakannya? Nah, kalau ada soal beda bilangan utama ya, ini 3, 4, 1/4, itu caranya gimana? Caranya tinggal kalian pecahkan dulu nih, X plus 2-nya ini dijabarkan. Dipecah-pecah ya. Kalau di jumlah, nanti kalau pangkat di jumlah itu jadi perkalian nanti. Jadi ini bentuknya adalah 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Dikali lagi 4 pangkat X dikali 4 pangkat 1. Sama dengan 1/4. Gitu ya. Jadi yang ada plus-plusnya itu, kalau min gimana? Kalau min dibagi topper. Gitu. Maka 3 kuadrat ini 9, 4 pangkat 1 ini 4. Jadi 9 kali 4, 36 ya. Dikali 3 pangkat X, dikali 4 pangkat X, sama dengan 1/4. Terus gimana nih? 36-nya? 36-nya kali sini ya. Jadi, 1/4 dibagi 36, atau 36 ini dikalikan ke 4 sini nih. Maka diperoleh 3 kali 4, ini karena pangkatnya sama bisa dikali, maka 12 pangkat X sama dengan 1/4 kali 36. Jadi 36-nya kali ke sini ya. Maka 12 pangkat X sama dengan 1 per berapa nih? 1/4. Nah, 1/4, 12 pangkat berapa? Pangkat itu 12 pangkat 2. Maka nih jadinya 12 pangkat X sama dengan 12 pangkat min 2. Nah, udah sama nih, boleh dicoret. Maka X sama dengan 2. X sama dengan min 2. Ya. Ingat dipecah, terus ini 9 kali 4. Ini jangan 6 ya, 9 kali 4. Jadi 36. Terus ini 1/4, jadinya 36-nya kali sama 4 ini. Itu yang B. Sekarang yang C kali ya, yang C di bawah aja. Yang C di sini aja. Saya tulis dulu soalnya. Soalnya adalah akar 8 pangkat
X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 1/32 X min 1. Dah, ini ya soal nomor 5, yang C yang terakhir nih, tentang eksponensial. Oke, kita lanjut lagi kayak tadi. 8 itu diubah menjadi pangkat terkecilnya 2 pangkat sekian ya. Jadi 2 pangkat 3 X kuadrat min 4X plus 3. Ada akarnya ya, berarti per 2. Ini akarnya nggak ada per 3. Oke. Sama dengan 1/32 itu adalah 2 pangkat min 5 ya. Dikali X min 1. Nah, sekarang tinggal pangkat dipangkatkan lagi, jadi dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 kali X, berarti 3X kuadrat, dikurang 3 kali 4, 12X, 3 kali 3 plus 9, per 2, ini masih ada per 2-nya ya, sama dengan 2 pangkat min 5X plus 5, gitu. Nah, kalau ini udah sama-sama 2, boleh dicoret. Berarti tinggal 3X kuadrat min 12X plus 9 per 2 sama dengan min 5X plus 5. Nanti 2-nya ini kali ke sini, kali ke kanan ya. Jadi penyebut itu kalinya ke sini, maka 3X kuadrat min 12X plus 9 sama dengan min 10X plus 10. Terus dipindahin semua ke kiri biar sama dengan 0. 3X kuadrat min 12X plus 10X plus 9 min 10 sama dengan 0. Jadinya 3X kuadrat min 2X plus min 1 sama dengan 0. Terus gimana cara faktorinnya? Nah, kalau faktor di sini ada angkanya, tinggal dikali ke belakang dulu nih. Jadi min 3 ya. Min 3 yang kita cari faktornya. Min 3 itu bisa 1 kali 3 doang ya. Nah, biar jadi min 2 berarti plus 1 min 3. Oke, plus 1 min 3. Sekarang kalau sudah dapat, berarti faktornya adalah 3X plus 1 sama 3X min 3 per 3. Jadi kalau di sini kali 3 berarti ini 3, 3, 3. Berarti sama dengan gimana? Pasti ada yang bisa dikecilin ya. Jadi, saya tulis sampingnya, bawahnya ya. 3X plus 1 ini nggak bisa dikecilin, yang ini bisa. Jadi X min 1. Dah, nih faktornya. Maka X sama dengan min 1/3, X sama dengan 1. Nah, ini jawabannya ya, dua-duanya jawaban. Jadi gitu ya, penting kalian tahu sifat-sifatnya. Jadi langkah pertama, apa dulu nih? Tuh. Jadi anak-anak, kayaknya sih ini bisa dipahami lah. Cara gamblang juga gampang. Kalian tinggal ngulang-ngulang aja nanti bagian mana yang sulit. Cari aja di video Bapak. Dari pahamin, kalau ada yang salah nanti tulis di link komentar kalian pokoknya. Tuliskan komentar kalian pokoknya kalau Pak saya bingung Pak cara ini, Pak saya salah di sini. Kalau Bapak sempat nanti Bapak balas. Tapi kalau mau cepat WhatsApp Bapak aja. Oke. Itu aja ya anak-anak untuk pertemuan kali ini. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ujiannya.